Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Yesus sebagai pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, dalam perjanjian lama, bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur dengan Tuhan sebagai pemilik atau sebagai pengusahanya. Dan sebagai pemilik atau sebagai pengusaha, Tuhan mengharapkan untuk adanya buah yang bisa ia nikmati. Tetapi apa yang terjadi? Sejarah menunjukkan bahwa seringkali bangsa Israel gagal menghasilkan buah untuk dinikmati oleh Allah karena dosa-dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan yang mereka lakukan. Saudara, ini gambaran yang penting juga bagi kita. Kehidupan kita ini menghasilkan buah tidak untuk bisa dinikmati oleh Allah. Jangan sampai ketika Allah berjalan-jalan di dalam kebun anggur hati kita, di sana Allah hanya menjumpai buah kepahitan, buah kemarahan, buah perselisihan, buah tidak bisa mengampuni, buah tidak bisa mengasihi, dan segala macam dosa yang hanya ada di sana. Jangan sampai ketika Allah berjalan-jalan di dalam kebun anggur hati kita, ternyata di sana tidak ada buah sama sekali untuk Allah bisa nikmati. Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah tentang suatu kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga oleh sesama. Dan bukan hanya tentang menikmati. Mentalitas kita Bapak Ibu Saudara mestinya bukan hanya mentalitas menerima, menghisap semuanya sampai kepada sumsum tulang. Tetapi juga mentalitas memberi, mengizinkan diri kita untuk dinikmati oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Paulus bahkan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mungkin bisa berpikir, apakah mungkin kata-kata Paulus ini relevan dengan situasi sekarang? Bukankah lebih enak, lebih indah itu kalau kita menerima sesuatu dari orang lain ketimbang kita memberikan kepada mereka? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa ada pikiran seperti ini karena mungkin dalam kehidupan kita ini kita jarang sekali atau tidak lagi memberi buah menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga kita tidak mengerti betapa manisnya kehidupan yang menjadi berkat dan memberi buah bagi sesama dan bukan hanya mendapatkan. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara di hari ini, di kehidupan kita, di keluarga, di tempat kerja, dengan teman kita, ataupun di mana saja, itu kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama ataukah tidak. Jangan sampai ketika Tuhan lihat kita, Tuhan kepingin memuntahkan kita dari mulutnya, seperti jemaat di Laodikia, ketika Tuhan berkata, engkau tidak dingin ataupun panas. Dan Bapak Ibu Saudara, panggilan kita orang Kristen adalah untuk menjadi pokok anggur yang benar, menghasilkan buah untuk bisa dinikmati. Karena Yesus telah berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kehidupannya adalah kehidupan yang bisa dinikmati oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah anggur melambangkan sukacita, kegembiraan, dan pesta. Kalau orang nikah, kalau orang pesta pada zaman itu mesti ada anggur. Dan Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dalam terjemahan lain disebutkan, akulah pokok anggur yang sejati. Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara, dunia memiliki kebahagiaannya versinya tersendiri. Mungkin bagi dunia itu berada di puncak karir, mungkin dengan menendang orang kiri kanan sehingga kita bisa mendaki sampai ke puncak karir, itulah kebahagiaan. Atau mungkin dengan bisa menikmati harta yang kita miliki, bisa berfoya-foya bahkan mungkin dengan apa yang kita miliki. Bagi dunia itulah kebahagiaan. Atau mungkin kita ambil yang lebih tidak terlalu bertentangan dengan iman Kristen, ketika dunia berkata, ketika kamu bisa puas, ketika kamu bisa ikhlas dengan apa yang kamu miliki, itulah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, dunia memiliki kebahagiaan versinya tersendiri. Dan Yesus di sini berkata, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang sejati.
Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan apapun itu juga tanpa Yesus itu palsu. Mungkin ada dari kita yang berkata, oh tidak, saya ketika tidak bersama Yesus saya juga bisa bahagia kok, saya bisa senang dengan hidup saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, ketika kita bisa bahagia tanpa Yesus, berapa lama kebahagiaan itu bisa bertahan? Berapa banyak kita bisa menikmati? Ataukah semakin lama pengalaman kita menunjukkan bahwa kebahagiaan tanpa Yesus itu pelan-pelan akan digerogoti oleh kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga perlu di sini Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang sejati. Tuhan Yesus adalah kegembiraan, sukacita, bahkan pesta yang sejati. Dan Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk ke dalam hubungan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah renungan yang singkat di pagi hari ini menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Untuk ketika kami menjalani hari ini Tuhan, kami tidak melupakan ya Tuhan, Engkau sebagai pokok anggur yang sejati, yang mestinya kami menggantungkan kebahagiaan kami hanya kepada Engkau. Dan mestinya kami tidak terpana, kami tidak dikacaukan, kami tidak silau dengan kebahagiaan yang coba ditawarkan oleh dunia, tetapi yang sebenarnya palsu Tuhan. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk berani percaya, berani berharap, berani menaruh harapan kami bahwa di dalam Engkau memberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.